Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 22 Januari 2021. Hari ini marketnya luar biasa ya, nggak tanggung-tanggung, turunnya minus 1,7%. Dan kemarin saya sudah katakan strategi untuk hari ini sebenarnya. Jadi silakan saya kasih reminder sedikit. Nah, oh ini. Oke, ini dia. Waspadai volatilitas market ya, dan kita melihat hari ini marketnya tadi pagi sempat bagus ya, sempat bagus sedikit tapi tiba-tiba berangsur-angsur turun dengan cukup deras ya, dan nyaris tidak ada perlawanan sama sekali. Turunnya begitu cukup masif ya, dan karena aturan regulasi market ARB di minus 6,9, 6, ya hampir rata-rata 7% lah. Dengan regulasi minus 7%, nyaris rata banyak yang ARB, dan ini bawa sentimen yang kurang bagus ya. Bayangkan ketika zaman-zaman dulu, ketika sebelum krisis ya, kita minus ARB minus 25%. Jadi kayaknya minus 7% tuh kita santai-santai aja, market masih santai, tidak terlalu terpengaruh dengan minus 7%, itu kayak biasa. Dan sekarang minus 7% itu jadi sesuatu yang luar biasa, dan market menyikapinya dengan panik ya. Saya tadi mencatat transaksinya, volumenya itu sebenarnya sangat rendah ya. Dan turnover di 17 triliun, 17,3 triliun. Lalu asing hanya bahkan membuka net buy ya, 69,8 miliar. Bahkan asing hanya membukukan net buy sell, maksudnya frekuensi transaksinya asing cuma sekitar 5 triliunan, sedangkan 12 triliun diantaranya adalah domestik ya, transaksi lokal. Berarti banyak dibayangi oleh panic sell oleh para trader lokal jadinya ya. Jadi bukan trader asing malah santai-santai aja. Ya, kalau kita lihat ya di sini, volumenya terlihat low ya, terlihat low, dan valuasi transaksi di bawah rata-rata ya. Ini 20 di transaksi 20 hari rata-ratanya di 20 triliun, sedangkan hari ini cuma 17,3 triliun saja. Dan seperti kita katakan sebelumnya di video saya yang ini ya, volatilitas market, kalau seumpama market hari ini candlenya kembali masuk ke dalam selendang, waspadai ya, waspadai. Apa ini waspadai? Waspadai ini dia cenderung untuk menguji support bottom selendang ya. Nah, ini kita udah lihat tuh. Kemarin saya kan bilang, kita lihat apakah pola ini yang tercipta ya, atau pola ini yang tercipta. Begitu dia turun, dia akan menguji ya. Pola ini dia rebound, atau pola yang ini. Nah, kan kemarin saya sudah bilang, dan ternyata dia hari ini turun dan menguji ini, dan Bapak Ibu nggak usah terlalu khawatir karena hari ini transaksinya sebenarnya low. Jadi kita lihat minggu depan, dan masih banyak katalis-katalis positif yang ada di bursa Indonesia ya. Cukup banyak bahkan. Jadi pastikan Bapak Ibu tidak usah terlalu khawatir, ditambah lagi kita harus punya mindset ya. Mindset yang benar ketika Bapak Ibu masuk ke dalam trading saham, yaitu Bapak Ibu ke sini untuk melakukan investasi. Jadi saham-saham yang Bapak Ibu beli adalah saham-saham yang memiliki bibit bebet bobot yang baik ya. Sahamnya kinerjanya bagus, perusahaan ini kinerjanya bagus, dan secara teknikal chartnya juga masih memiliki masih di uptrend. Kita harus punya money management dan tata kelola portofolio yang baik ya. Jangan serta-merta langsung semuanya jualan semua. Kalau memang sudah kena stop loss minus 5% atau minus 10% atau minus 20%, strategi Bapak Ibu memang harus jual ya, jual. Tapi mungkin kita harus bisa lakukan dengan bertahap ya. Jangan langsung serta-merta jualan semua.
dan dari 30% dulu, 50% dulu, atau mungkin 75% sisain sebagian. Jadi dengan mindset yang benar dulu ya. Tujuan di sini kita jual sekali lagi untuk mengamankan supaya kita punya modal tidak habis dan kita bisa serok lagi di bawah ya. Kita bisa serok lagi di bawah. Jadi ini yang penting. Jadi kita harus punya mindset trading atau investasi yang benar ya. Kita coba ulas dari indeks, dari chart juga ya. Dan kalau kita lihat saat ini kan IHSG masih ada di jalurnya. Apa yang dimaksud dengan jalurnya? Kita melihat bahwa candlestick ini adalah pergerakan harganya itu cukup rapi, ada di atas selendang ini. Selendang adalah indikator jangka pendek saya untuk menyatakan selama candlestick ada di atas selendang itu artinya dia masih uptrend. Jadi ya Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau Bapak Ibu beli saham di akhir tahun kemarin, saat ini Bapak Ibu masih di level yang rugi itu tidak terlalu parah. Ya, rugi itu tidak terlalu parah, bukan yang ketika pandemi yang ambiar habis-habisan sampai minus. Kalaupun saat ini rugi, hampir bisa dipastikan Bapak Ibu masih memegang keuntungan. Anggaplah Bapak Ibu kalau beli dari area bulan Desember ini, sampai hari ini Bapak Ibu masih profit 20 sampai 30%. Ya udah quite happy ya, happy-happy aja. Dan bukan untuk pamer Porto, tapi saya sejak awal Januari sampai ketika saya jualan kemarin, saya masih membukukan profit 104,69%. Jadi masih 100%, bahkan cuma di bulan Januari ini aja. Dan beberapa hari ini saya hanya trading dengan maksimum uang 20% saja. Jadi kalau sampai saya harus jual dari uang 20% itu minus 20% pun, saya hanya kehilangan sekitar 5% saja dari keuntungan saya. Artinya mengurangi keuntungan saya sekitar 5% saja. Berarti saya masih membukukan profit 100%. Jadi ya tidak perlu galau, tidak perlu bingung, dan jalanin aja. Ya itu kalau dari sisi saya. Kalau dari Bapak Ibu, saya anggap oke lah performance-nya tidak 100%. Anggaplah performance-nya 20% atau 30%. Kalau Bapak Ibu sesuai dengan video saya yang sudah rilis beberapa waktu lalu, saya sudah suruh jualan, dan hari ini kalau Bapak Ibu kemarin masuk karena marketnya tiba-tiba rebound, hari ini paling Bapak Ibu baru masuk dana sekitar 20% dari kemarin. Jadi kalau seumpama hari ini Bapak Ibu minus, anggaplah minusnya 10% atau 7% atau bahkan paling pahit 20% pun, Bapak Ibu cuma mengalami kerugian yang mungkin membebani portofolio mungkin cuma 5% saja atau maksimum 5-6%. Maksimum bahkan 10%. Jadi dari porto yang profit 30% tadi, Bapak Ibu baru rugi 10% atau 5% saja. Mengurangi keuntungan, bukan rugi, mengurangi keuntungan. Jadi masih aman lah ya, masih aman. Apalagi ditambah target 1 tahun kita sebenarnya nggak muluk-muluk kan. Target kita adalah bisa performance-nya di atas deposito. Kemarin saya sudah katakan ya, target kita di atas deposito dengan perolehan 3% net per tahun. Jadi Bapak Ibu masih membukukan profit 10% atau 15%, itu masih happy sebenarnya, nggak usah khawatir. Dan ketika market seperti ini, kita manfaatkan untuk buy on weakness. Tapi tunggu, jangan sekarang. Saya sudah bekali beberapa trik bagaimana caranya supaya kita bisa buy on weakness. Kita sudah dapat pengalaman kan ketika pandemi kemarin yang turunnya sampai ambiar di bulan Februari ke Maret. Jadi harusnya sekarang psikologi Bapak Ibu sudah harusnya lebih mateng ya, tidak galauan, tidak susah gitu ya. Oke. Nah, itu kita coba kita lihat
Untuk sektoralnya bagaimana dengan sektoralnya ya. Sektoralnya sih hari ini cukup mengerikan sih, apalagi mining minusnya sampai 4%, jadi salah satu pemberat indeks tuh. Tapi kita coba dari agriculture. Ya, dia kembali ke support ya. Saat ini agriculture ada di area support. Kalau kita lihat di sini adalah bolak-balik dia rebound dari areal ini ya. Jadi ini kita bisa bilang sebagai areal supportnya, yang mana dia rebound terus dari beberapa kali di sini, di areal ini. Jadi agri kalau jebol skyline ini saya baru khawatir. Yang mana berarti secara sektoral dia jebol ini berarti dia udah parah, udah balik arah. Dan sahamnya bagaimana? Ya sahamnya kita jual juga gitu. Saat ini saya melihat belum terlalu mengkhawatirkan, jadi kita coba hold sampai minggu depan ya. Kita coba aja dulu. Dan saya optimis, cukup optimis minggu depan kita akan rebound. Ya, jadi nggak usah khawatir. Terus basic industry. Nah, itu juga masih di jalur uptrend ya, Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, masih di jalur uptrend, masih di dalam selendang, masih nggak usah khawatir. Dan beberapa video kemarin saya juga sudah ungkit bahwa saya lupa, saya ngomongnya di market review untuk umum apa untuk VIP. Saya sudah katakan bahwa Januari sudah selesai dan ini kita akan coba masuk di fase konsolidasi, dan kemudian nanti di bulan Maret akan dirilis laporan keuangan. Itu akan jadi katalis positif juga untuk rebound, market rebound maksud saya, bulan Maret dan April. Terus habis itu koreksi lagi ya, nanti akan koreksi lagi di bulan Mei. Jadi ya Februari koreksi dulu lah. Februari koreksi, atau bukan koreksi, mungkin lebih tepatnya sideways dengan turbulence ya, hati-hati aja. Dan nanti Maret dan April akan rebound lagi ya. Itu baru analisa saya. Bisa salah, ya bisa salah. Siapa tahu Februari malah rebound. Harapan kita, kalau rebound ya kita enjoy aja. Baik market koreksi atau rebound kita enjoy. Karena apa? Selalu ada peluang di situ, ya selalu ada peluang. Dan yang penting adalah kita sudah antisipasi. Kalau marketnya lagi merah ya jangan full amount dananya, kurangin ya. Kemudian selain basic ada consumer. Wah, consumer juga ada di support, jadi silakan Bapak Ibu yang mau belanja ya, siap-siap ini lagi. Tadi saya lihat Indofood ada mulai hijau-hijau. Nanti kita coba cek ya. Terus habis consumer ada finance. Nah, finance juga masih di jalur uptrendnya, masih di selendang. Jangan panik ya kalau ada yang teriak-teriak cut loss apa. Masing-masing orang strateginya berbeda-beda. Jadi jangan karena satu orang teriak sell, semua sell gitu ya, jangan ya. Kita harus punya pendirian sendiri ya, harus punya psikologi yang mature, yang matang ya. Kemudian miscellaneous industry masih oke kan. Mining akan menguji support lagi ya, jadi tenang-tenang aja. Kalau jebol ini baru kita khawatir, belum jebol jangan khawatir. Saya ada kasih video, saya dapat dari apa ya, bentar, saya bisa tayangin nggak ya? Saya ada satu video, dan ini videonya yang ada di layar Bapak Ibu ini video ini bagus ya, ini bagus. Yang dia ajarkan adalah kita itu harusnya bereaksi bukan ketika berdasarkan asumsi kita ya, bukan berdasarkan asumsi kita, tapi kita bereaksi kalau memang sudah sesuai valid, memang sudah kita lihat ada sinyal itu. Nah, coba kita lihat ya, kita lihat Bapak Ibu. Look at me, you can still see this, right? Deal with your anxiety. No. Relax. Relax ya, relax. Take deep breath. Nah, kayak gini, market lagi gini, tarik napas aja dulu. You have to wait some time before you make that decision. If you move too soon, move now.
Move just like you did. I'll abort. It just hits you in your head. Yeah. Stand back up. Move when you think you should move on this weapon. Do you understand? All right, let's go. Good. Shine. Set up. Shalom. Baru ngelak. All right, let's step it up. Back up, quick. There you go. Back up. Yes. Ya, Big difference. You got it? It's not this. It's me. I'm the problem. bukan sticknya. Keep your Lihat eyes masalah focused itu, on lihat the lihat ini. problem, not the Lihat distraction. ujungnya ya. Ya, itu. Jadi penting ya, penting untuk kita melihat jangan kita lihat kalau kayak gini ya ini belum confirm, baru confirm kalau jebol. Jadi istilahnya gitu. Jadi kalau kayak kita lihat composite ya sama kan, composite juga sama kayak gini, mirip-mirip. Belum jebol selendang kan? Ya udah tenang-tenang aja dulu, jangan panik dulu, jangan histeris, bahkan menyalahkan siapa-siapa, jangan. Tenang aja dulu ya, santai, relax. Tarik napas panjang-panjang. Inhale, exhale ya. Kemudian properti. Ini properti khawatir kalau lihat properti kayak gini. Tapi properti ini nggak mencerminkan ini juga loh sebenarnya, karena tidak semua emitennya kayak begini. Kemudian infrastructure masih fine-fine saja. Bahkan beberapa kali infrastruktur dalam perjalanannya naik, dia nguji tuh. Naik, turun, naik, turun lagi, naik lagi. Jadi tenang-tenang dulu ya. Kalau jebol selendang semua baru confirm kita harus keluar. Kayak video tadi ya. Selama belum valid, belum confirm, ya santai-santai dulu. Kan kita begini biasanya ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan kita gini. Ketika saya suruh atau komando, jual deh, boleh jual deh. Ada yang merasa, besok kalau naik lagi gimana? Ya kan? Kalau ini profit saya berkurang dong, gitu kan? Nah, terus kapan jualnya? Nah, kan pertanyaan saya gitu. Kalau kamu nggak mau jual sekarang, terus kapan jualnya? Ya, saya jualnya ya tunggu koreksi. Nah, ketika koreksi gimana? Panik. Kan jadi lucu. Kenapa ketika koreksi jadi panik? Harusnya waktu koreksi kita harus menerima dengan lapang dada dan berkata bahwa yes, berarti harus jualan. Confirm, jualan deh. Walaupun minus. Walaupun ketika itu minusnya 5% atau bahkan mungkin 10%. Ya udah kan confirm. Kadang-kadang ketika saya bilang sama teman-teman, ini udah minus 5% nih, kalian harus jual. Ini batasnya, minus 5%. Kadang-kadang ada yang nggak mau jual kok. Tunggu dikit lagi lah, Pak. Sedikit lagi. Nah, sedikit laginya itu, karena market kita ini sekali turun 7%, umpamanya 5%, tiba-tiba jeret turun. Jadi, di bid offer tuh, minusnya masih minus 6%. Tapi kita udah panik duluan. Ya, kita udah panik duluan. Di Porto, jadinya minusnya 11%. Karena udah 5% ditambah 6% kan jadi 11%. Pertanyaannya ketika minus 16% jualan apa enggak? Ayo, minus 5%, nggak mau jual, nunggu sedikit lagi katanya. Ketika minus 11%, nggak jual. Kenapa? Sayang. Kalau besok naik lagi gimana? Jadi 6% saya jual deh. Kalau jadi 6%. Atau jadi 5% saya jual deh. Karena ruginya sudah berkurang. Kenapa ketika minus 5% nggak mau kamu jualan? Kenapa mesti tunggu di bawah dan dia rebound? Nanti kalau rebound, percaya saya, nggak dijual juga. Nanti pikirnya gini, ya jangan-jangan besok malah untung. Atau balik modal. Tunggu balik modal dulu deh. Akhirnya nggak jualan-jualan juga. Jadi orang, kita harus disiplin. Disiplin, eksekusi sesuai dengan trading plan. Udah, jualannya jualan. Oh kita udah untung, posisi masih profit. Kalau rugi pun, mumpung ruginya masih rugi sedikit, jualan dulu. Contoh kayak Antam tadi. Antam tadi menyakitkan nggak kalau saya bilang, saya kena udah di harga 2.970-an saya jualnya. Saya bilang, sama 2.950 saya jual lagi. Terakhir. Jadi mulai dari 2.970 saya jualan separuh, saya bilang ke grup juga, saya bilang, kalau turun lagi di bawah 2.960 saya jualan. Ada tuh yang masih japri saya tanya, Pak ini Antam di 28
2890. Jualan nggak, Pak? Sama di 2900, jualan nggak? Loh, kan saya sudah suruh jual di 2950. Iya, Pak, tapi saya pikir nanti kalau rebound gimana? Nah, itu dia. Ketika di 2870, 2880 dia juga masih galau lagi. Nanggung, Pak. Apa nggak enak serok ya, Pak ya? Nanti kalau besok rebound gimana? Wah, ya udah, saya susah ngomong kalau udah kayak begitu. Kalau saya sih, saya disiplin. Memang keputusan untuk jual rugi itu kadang-kadang buat saya itu susah ya. Ketika ada yang nanya, enak aja gitu. Saya ngomong cut loss, cut loss. Saya nggak tahu rugi dia berapa. Atau kalau nggak, saya nggak tahu posisinya minusnya minus berapa persen. Yang saya tahu, kalau waktu saya lihat Antam, itu saya bukan lihat minus lagi. Yang saya lihat adalah dia udah breakdown support. Jadi posisi minus berapa persen saya nggak tahu, tapi yang saya tahu dia udah breakdown berapa, dia udah breakdown support dan potensial untuk minus lebih dalam lagi cukup besar. Jadi mending jualan dulu. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang keputusan saya untuk suruh jualan itu kadang-kadang karena dia sudah jebol support juga. Berbahagialah kalau minusnya waktu jebol support itu belum terlalu dalam. Karena memang kita belinya di support gitu. Oke. Lanjut ya. Wah, ini udah 23 menit, nggak apa-apa. Karena ini weekend, nontonnya lebih lama dikit, nggak apa-apa dong ya. Ya, ini kita saling sharing karena saya banyak bertanya, ada banyak yang bertanya sama saya, banyak juga yang saya juga kebetulan juga mengalami hal yang sama. Hari ini saya cut loss nggak? Ya, saya cut loss di Antam, cut loss. Di mana lagi tadi? Kebuang. Otomatis kebuang. Waskita otomatis kebuang, cut loss juga. Ya nggak apa-apa. Bahkan tadi saya beli Java di 1580 sama 1575. Saat ini penutupan di 1550. Minus juga. Gimana? Ya nggak apa-apa, karena masuknya sudah bertahap, saya sudah kalkulasi. Kalau memang besok Java turun lagi, saya cut loss nggak? Cut loss. Kalau memang minusnya 5%, cut loss. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, trading cut loss itu adalah bagian dari strategi. Kayak kita maju perang, masa kita udah tahu kita kalah posisi, kita punya tentara banyak yang mati, masa kita tetap nggak mau mundur? Ya kita harus perintah mundur, yang tersisa selamatin dulu, mundurin dulu. Masa kita, ayo pokoknya, kalau nggak mati nggak pulang. mau pulang juga udah tinggal nyawa, udah nggak ada. Udah tinggal body doang. Kan mati konyol namanya, iya kan? Ya gitu, jangan kayak orang Jepang lah, kamikaze gitu kan. Pokoknya terbang, bret, ya pokoknya berperang itu untuk mati gitu ya. Kita jangan, nggak boleh gitu. Ini duit, ini hasil karya, hasil jerih payah kita. Untungnya kita juga, jangan. Kita bisa rugi kecil ya rugi kecil. Gitu aja dulu pokoknya ya. Oke, tadi sampai infrastruktur, apalagi ya? Yang belum apa ya? Trade belum. Trade. Wah, trade masih oke ya, masih aman, cukup aman. Jadi kalau lihat dari sini, pada dasarnya sektoral cukup aman ya, kecuali tadi memang consumer memang saya sudah nggak masuk. Terus tadi yang saya suruh buang tadi kalau nggak salah mining ya, kalau nggak salah ya. Oh enggak, mining masih oke ya. Yang sudah properti yang sudah jebol selendang itu properti. Nah, kalau kayak gini jualan gitu, jualan. Begitu dia jebol selendang jualan ya. Oke, ini saya harap dari sini setidaknya Bapak Ibu udah punya gambaran lah. Kira-kira minggu depan tuh gimana? Kalau nggak rebound ya jualan dulu gitu ya. Oke, kalau pantau terus video-video saya ya. Dan makanya saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe. Dan kalau subscribe jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya apa? Ketika saya beri warning, Bapak Ibu dapat warning itu dan bisa langsung action. Dan jika Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari video-video saya, jangan lupa untuk beli. Oke, nah, apakah tidak ada peluang untuk minggu depan? Oh ada, masih ada. Ada 5 emiten yang saya bisa rekomendasikan untuk Bapak. Kalau rebound, ini silakan Bapak Ibu silakan beli. Ya, dan walaupun banyak yang terbang hari ini, yang gorengan-gorengan, tapi rasanya saya tetap konsisten untuk tidak memberikan emiten yang lapis ketiga ya. Kalau ada lapis ketiga yang memang
memunculkan signal buy, saya tetap tidak berikan kepada Bapak Ibu. Karena mindset kita jelas ya, beli hanya saham yang valuasinya baik ya. Oke, pertama emiten adalah Wood. Nah, ternyata ini menunjukkan ke Bapak Ibu, di saat market kena badai pun ada yang bagus, Wood bertahan hijau, Wood ya. Silakan Bapak Ibu, kalau minggu depan dia breakout, silakan beli Wood ini. Walaupun candle-nya nggak enak ya, sering nggak enaknya, tapi transaksinya bagus, besar, dan kalau kita lihat weekly-nya, menarik sekali Bapak Ibu ya. Wood ini adalah salah satu emiten yang saya rekomendasikan untuk video market review weekly saya. Tapi untuk market review weekly saya hanya berikan untuk member VIP aja, member premium ya. Kemudian Java. Java kenapa saya rekomendasikan? Jangan, wah menantang Pak Erwin beli, makanya Pak Erwin, oh enggak. Kalian boleh aja nggak beli, ya boleh nggak beli. Kenapa saya rekomendasikan ini? Karena simple. Dia membentuk huruf V, ya. Dia tidak jebol selendang. Dan Bapak Ibu boleh nawar, kalau beli ini boleh nawar. Selama dekat dengan selendang, silakan Bapak Ibu masuk. Atau kalau enggak dia candle-nya confirm hijau, silakan masuk. Yang penting kalau mau beli itu, pastikan candle-nya hijau atau posisi lagi plus. Jangan lagi merah. Kalau lagi merah, riskan. Kecuali Bapak Ibu sudah cukup profesional dan cukup memiliki keahlian untuk itu. Kalau pemula, saya sarankan patokan beli candle-nya hijau. Itu dulu deh. Rule itu dulu yang dipakai. Kemudian Tower. Wah. Tower kenapa direkomendasikan, Pak? Nah, kemarin kan saya sudah bilang untuk emiten ini. Tapi saya bilangnya bukan rekomendasi, tapi saya bilangnya di ulasan saham. Untuk VIP. Tower ini riskan. Saya kemarin nggak rekomendasikan karena ada gap. Nah, dan hari ini nutup gap. Ini udah nutup nih gapnya. Dan candle-nya posisinya lumayan, dia ada di atas skyline, ada di atas V-line. Boleh beli nggak? Ya kalau besok candle-nya hijau lagi, boleh beli. Gitu aja, karena udah tutup gap gitu. Konsisten ya. Kalau kita bilang kemarin dia nutup gap beli, nah sekarang udah nutup ya, kalau besok hijau lagi ya boleh beli. Ya. Kemudian Astra International. Wah ini bagus. Kenapa bagus? Besok bisa merah nggak? Bisa. Kalau dia jebol selendang, ya udah skip, nggak usah beli. Tapi besok kalau dia hijau, mantul di atas selendang, boleh beli nggak? Silakan, ini bagus. Karena dia masih uptrend. Uptrend. Dan lihat, walaupun dia bermain di selendang, merah-merah begini, konsisten kan tetap hijau. Ini loh yang saya bilang. Kita itu, kalau Astra International menurut Bapak Ibu, perusahaan bagus apa jelek sih? Kalau kira-kira Bapak Ibu, anggaplah beli di sini, ya. Ini merah nggak? Sempat merah nggak? Sempat merah. Ya, terus kita beli di sini. Ini di bulan 15 Desember. Sampai hari ini kira-kira 1 bulan lebih. Profit sampai di sini, ini di harga 5.000, anggaplah 6.000 belinya. Sekarang 6.600, profit 10% dalam 1 bulan. Happy nggak? Happy. Deposito 1 tahun 3%. Ini 1 bulan 10%. Happy. Dan perusahaan bagus loh. Jadi kenapa saya tekankan? Kita harus beli perusahaan bagus. Ini merah nggak? Merah. Berapa hari merahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hari, seminggu merah terus. Galau nggak? Kalau saya, walaupun dia merah, tapi selama perusahaan ini bagus, saya tetap, dan dia tidak jebol selendang, nih kan? Sesuai kan trading plan saya, dia nggak jebol, ya udah hold aja pokoknya. Sama nggak jebol selendang, saya hold. Gimana? Makan enak, tidur nyenyak? Iya, jelas. Perusahaannya bagus, kaliber besar. Kenapa harus pusing? Nggak usah pusing. Itu salah satu cara kita antisipasi dengan market volatile. Kemarin saya sudah bagikan videonya. Hari ini saya tambahkan, pentingnya punya trading system. Ya, jadi enak kita tradingnya. Ada acuan yang bisa dijadiin pegangan. Ya. Oke, selain ini ada satu lagi terakhir, yaitu Indosat. Indosat ini saya
spekulasi. Kenapa spekulasi? Karena dia di saat lagi naik, dia koreksi, dan dia naik lagi, dan dia koreksi. Dan ini, kalau kita lihat, dia ada di level support. Nih, level supportnya ini. Saya pakai range ya, kira-kira, bukan berarti pasti ya gitu ya. Bottom selendang ini jadi supportnya dia. Kalau dia V, membentuk pola V, ya kayak gini nih. Set gitu, silakan beli ketika terjadi pantulan. Bukan ketika dia di sini ya, ketika dia nyampe sini jangan langsung beli ya, kayak ini jangan langsung beli karena apa? Potensial turun. Ini bisa jebol loh, bisa jebol. Tapi kalau dia mantul, besoknya ternyata candle-nya bisa di sini lagi. Nah, itu berarti Bapak Ibu boleh beli. Ya, pantau. Rekomendasi saya tidak langsung boleh beli, tapi Bapak Ibu pelajari dulu kira-kira performance-nya bagaimana. Oke, tidak terasa sudah 32 menit. Senang sekali bisa berbagi. Setidaknya di minggu ini Bapak Ibu setelah nonton video saya tidak menjadi galau ya. Tidak usah khawatir, Bapak Ibu ada di dalam industri saham. Ini adalah salah satu opportunity, peluang dapat untung. Walaupun begitu tetap ada risiko yang harus Bapak Ibu pertimbangkan. Usaha apa sih yang tidak ada risikonya? Saat ini di tengah pandemi seperti ini, sektor real banyak yang terkena pandemi. Banyak toko yang bahkan harus tutup. Banyak usaha yang harus gulung tikar. Selama Bapak Ibu di sini bisa memperhitungkan resikonya, minus 10% Bapak Ibu keluar, minus 5% Bapak Ibu jual. Menurut saya, itu sesuatu yang baik. Ya. Banyak usaha kita tidak bisa perhitungkan resikonya di berapa. Dan di saham ini Bapak Ibu bisa perhitungkan resikonya. Dan itu sesuatu yang baik menurut saya. Dan Bapak Ibu jika mau mempelajari lebih lanjut untuk menjadi seorang trader profesional, ingin tahu bagaimana cara investasi dengan baik dan benar, saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia. Di sini kami memberikan petunjuk, memberikan bimbingan mindset yang benar, bagaimana menjadi seorang trader dan menjadi seorang investor saham yang benar. Tidak yang gerusa-gerusu, tidak yang sedikit-dikit yang panik, jual, dan bahkan lebih parah lagi menyebar berita negatif dan sebagainya ya. Kita harus kepala dingin. Jika kita melihat masalah, selalu ada peluang. Dan hujan tidak selamanya hujan. Ada kalanya juga berhenti dan matahari pun terbit ya. Tenang aja, nggak usah khawatir ya. Kita jalanin ini dengan kepala dingin. Indonesia, apakah dengan market merah terus habis itu di end? Tidak ya. Dan kita tidak perlu bertanya-tanya hari ini kenapa market merah dan bagaimana. Daripada kita pusing-pusing begitu, kita lakukan hal yang positif. Kita pergunakan waktu kita untuk mempelajari hal-hal yang baru, yang lainnya. Atau kita introspeksi apa yang salah dari yang kita sudah lakukan. Itu pentingnya Bapak Ibu bergabung dengan suatu komunitas yang baik, yang sehat, yang bisa membuat Bapak Ibu menjadi lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan video YouTube channel Winner Stocks Indonesia ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat menikmati akhir pekan. Stay safe, stay healthy, and God bless.